Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali di channel Raden Desain, belajar desain grafis dengan cepat, mudah, dan menyenangkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat sebuah kado siluet. Dan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana membuat kado cowok seperti ini, kemudian kado wisuda seperti ini, kemudian kado cewek seperti ini. Nah, agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari channel Raden Desain, silahkan klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah, dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga. Nah, saya harapkan teman-teman ikut praktik bersama saya. Ini sudah saya sertakan linknya di bawah agar teman-teman bisa mendownload dan ikut praktik bersama saya. Apa bedanya? Perbedaan antara manual dan instan adalah kalau instan itu bisa dilakukan jika backgroundnya itu polos atau satu warna. Tetapi kalau backgroundnya itu tidak satu warna seperti ini, misalkan tidak putih atau tidak biru, intinya tidak satu warna, misalkan backgroundnya itu ada rumah-rumah, ada gambar-gambar yang lain dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa melakukannya dengan cara manual, yaitu menggaris-gariskan seperti yang akan saya jelaskan sekarang ini. Di video sebelumnya ini secara instan dan sekarang ini secara manual, dan sangat mudah sekali membuatnya. Dan ketiga video ini saya sudah sertakan juga linknya di deskripsi. Tapi teman-teman selesaikan dulu video ini agar teman-teman tidak ketinggalan bagaimana membuat sebuah kado siluet yang keren, dan teman-teman agar lebih pintar di dalam membuat sebuah desain grafis. Oke, sekarang kita mulai. Sudah siap? Sekarang saya akan memakai 3-point curve. Bagi teman-teman memakai pen yang lain juga boleh. Tapi bagi teman-teman yang tidak mengerti bagaimana menggunakan semua tools ini, silahkan ikutin saya, yaitu menggunakan 3-point curve. Akan saya bimbing dan nanti pasti teman-teman bisa. Dan bagi teman-teman yang mau belajar tentang penggunaan pen ini yang sangat bermanfaat di dalam desain, linknya juga sudah saya sertakan di deskripsi atau di akhir video ini, semuanya ada. Sekarang kita mulai dari kerudung saja. Di pojok di antara kening dan kerudung ini, teman-teman klik sekali dan tahan, kemudian jangan dilepas. Ketika sudah sampai di pojok, paskan di pojok, kemudian lepas. Ketika sudah dilepas, lingkungannya ini dipaskan di kerudungnya. Ketika sudah pas, klik sekali, tek. Nah, untuk menyambung, arahkan ke pojoknya ini, kemudian klik dan tahan lama, kemudian paskan di sini, kemudian lepas, paskan lingkungannya dan klik sekali. Gitu aja teman-teman, terus mudah sekali menggunakan 3-point curve ini. Oke, kita lanjut terus. Ingat teman-teman, praktek. Kalau hanya melihat saja, teman-teman tidak akan cepat di dalam belajar desain grafis. Ini juga bermanfaat untuk teman-teman membuat sebuah kado dan tidak perlu memesan kepada orang lain. Saya sendiri menerima pesanan untuk membuat sebuah kado vektor kartun. Nah, vektor kartun ini nanti saya jelaskan di video selanjutnya atau mungkin di akhir video ini. Itu sangat prospek sekali teman-teman, dan harganya juga lumayan mahal teman-teman. Untuk satu itu paling murah 50.000 untuk satu desain. Nah teman-teman, ketika sudah bisa seperti ini, teman-teman juga bisa digunakan untuk bisnis, tetapi pastikan kualitas gambar teman-teman itu juga bagus. Nah, biar bagus teman-teman harus sering-sering praktek gitu ya. Mudah sekali untuk membuatnya. Apalagi siluet ini hanya membutuhkan garis luarnya saja, kemudian dikasih warna. Terus saja, dan nyampe sini aja, sampai sini, kemudian arahkan ke sini. Ketika sudah pas, lepas, tek, dan paskan, luruskan, dan klik sekali. Oke, arahkan terus, ikutin garis luarnya untuk menyambung, klik ujungnya dan tahan lama, kemudian paskan. Ketika sudah pas, lepas dan paskan lingkungannya. Gitu aja terus teman-teman. Ingat, praktek. Oke, misalkan teman-teman menemukan kasus gini, ini tidak ada garis-garisnya. Ketika diginikan, dia malah menjadi garis sendiri. Maksudnya garis sendiri gini, dia lepas, tidak nyambung. Nah, caranya adalah garis ini klik sekali. Ketika sudah diklik sekali, ini akan muncul tanda seperti ini dan tanda ini. Tanda terseleksi. Nah, kemudian baru disambung, klik tahan lama di ujungnya, paskan, lepas, kemudian klik sekali. Gitu aja terus teman-teman. Gitu ya, saya ingatkan lagi, praktek teman-teman, praktek. Sengaja tidak saya percepat agar teman-teman juga bisa mengerti dan belajar bersama saya. Set, gitu ya, arahkan. Terserah, ini mau diikutkan lengkung juga boleh, diluruskan juga boleh, nanti sama-sama bagus kok hasilnya. Ikutin terus. Ingat, pastikan halus teman-teman ya. Kalau memang misalkan tidak halus seperti ini, agak sedikit tajam, nggak apa-apa, nanti bisa diedit di akhir video. Nanti di akhir video setelah teman-teman menggaris sampai selesai. Lihat aja terus sampai akhir. Nah, nanti akan saya jelaskan semuanya.
Terus ingat praktek teman-teman ya, teman-teman cepat bisa. Ini bentar lagi sudah sampai ke garis terakhir. Terus bengkokkan sebisa mungkin halus. Ini ada mata, mau teman-teman hilang apa nggak usah digaris juga matanya, boleh alisnya ini, atau teman-teman langsung juga boleh, biar teman-teman nggak ribet, langsung aja nggak apa-apa, nggak usah dikasih. Maksudnya ini ya teman-teman, ini nih ada bukan alis, ini alis bulu matanya ini, nggak apa-apa, langsung ke sini juga boleh, itu tetap bagus kok hasilnya. Nah, sudah sampai akhir. Nah, kemudian teman-teman pindah. Saya pindah ke sini ya. Kemudian teman-teman kasih warna hitam. Tuh, sudah jadi. Nah, gitu. Nah, biar sedikit lebih bagus, ada seninya. Di sini ini dibuat lancip atau dipotong. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman bisa pertama model kayak gini nih, model kayak gini boleh, atau misalkan kita cari model lain seperti apa, misalkan gini, klik sekali, kemudian klik di sini, melengkung gini. Nah, ini kan warna hitam jadi tidak terlihat, kita ganti dengan warna merah atau kuning. Caranya adalah klik di warna yang diinginkan, saya sarankan warna merah aja. Nah, kemudian klik ini dan sambungkan. Bagaimana caranya? Kita potong. Nah, cara memotongnya itu memakai trim. Seperti apa? Ini caranya. Klik sekali yang merah dan klik sekali yang warna hitam menggunakan shift. Jadi ini, klik sekali kemudian tekan shift dan klik yang warna hitam, kemudian shiftnya baru dilepas. Akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau tidak terseleksi dua-duanya, dia tidak akan muncul. Jika diseleksi dua-duanya, dia akan muncul. Lalu yang mana dipakai? Yang ini, yang dipakai adalah yang trim ini. Nah, atau mungkin ini jelek. Oke, variasi lagi. Ini biar tidak terlalu ini, arahkan ke atas. Kita ulangi lagi. Hapus. Sudah jadi seperti itu. Kemudian misalkan mau diganti dikasih variasi dikit, caranya adalah memakai trip and curve juga. Dari sini aja. Oke, anggap ini ya. Sudah selesai. Nah, untuk mengedit yang saya bilang tadi, misalkan ini akan diedit, kita klik sekali dan memakai shape tool. Nah, apa yang diedit? Misalkan gini teman-teman. Ada yang tidak halus nih, misalkan. Contoh kita cari yang tidak halus. Intinya merubah garis. Misalkan ini saya tidak mau kayak gini, mau langsung full gini. Klik aja sekali, kemudian untuk menghilangkan garisnya Nah, ini akan lurus. Atau mungkin mau dibengkokkan seperti itu ya. Mau dibengkokkan bisa memakai shape tool. Oke. Sekarang ini sudah selesai dan kita group. Ctrl G, kita group. Ketika mau dicetak, pastikan berapa ukuran yang yang mau dicetak. Nah, banyak hal yang teman-teman bisa lakukan untuk mencetaknya. Pertama, dicetak di akrilik, di kayu dan lain sebagainya. Nah, saran saya pertama adalah memakai kertas foto aja. Dan ukurannya itu seperti apa? Ukurannya seperti ini. Ada A3 30x50 cm dan 10R 20x25 cm dan 10RS 20x30 cm. Nah, kemarin saya contohkan 10R dan sekarang saya contohkan 10R juga. Nah, sekarang saya akan mencontohkan 10R yaitu 20x25 cm. Caranya adalah pertama adalah bikin kotak sembarang, kemudian pastikan ukurannya di sini. Misalkan 20x25 cm, lebarnya 20. Kita klik 20. Kemudian kita klik yang ininya, tingginya itu 25. Klik enter. Oke, ini 20x25 cm ya. Kita perbesar outline-nya. Dan misalkan teman-teman mau membuat sorry. Ini lambangnya terkunci. Kalau terkunci seperti ini, dia tidak bisa satu-satu. Jadi kalau satu diganti maka ini terikut. Nah, caranya adalah ini dilepas.
Kemudian kita ulangi lagi, 25 sudah benar tingginya, ini kita kembalikan ke 20 cm. Oke, sudah benar teman-teman. Dan kemudian ini kita masukkan ke kotaknya ini. Masukkan ke kotaknya. Nah, ketika kita sudah memasukkan ke kotak, ketika kita mau klik yang warna hitam ini, atau siluetnya kita klik, yang kena adalah kotaknya ini. Nah, caranya adalah klik shift back down. Kenapa? Karena kotaknya ini ada di atas, sehingga kalau diklik yang kena yang kotaknya. Buktinya seperti apa? Seperti ini. Saya kasih warna ya. Saya kembalikan shift back up agar dia ada di atas. Dan klik dan kasih warna. Ini ada di atas. Kenapa ada di atas? Karena ini terakhir dibuat. Caranya adalah shift back down agar dia kembali. Oke, kita kembalikan warnanya, hilangkan. Terus ini kemudian mau ditulis, misalkan happy birthday. Sorry, saya bikin tulisan sendiri aja. Kita selamat ulang tahun. Siapa namanya? Aisyah misalkan. Masih nama Paijem juga boleh. Kita ganti fontnya. Sekarang gini ya, Aisyah. Udah jadi selesai nih. Nah, ketika sudah selesai, teman-teman tinggal ubah menjadi gambar. Oh, gimana caranya biar seperti ini, Bang? Biar seperti ini gampang. Ini sudah saya kasih linknya di di deskripsi, dan teman-teman bisa mendownloadnya. Dan nanti teman-teman tinggal taruh di tengahnya ini. Misalkan kan teman-teman sudah download nih. Nanti itu yang di download itu seperti ini. Warna hitam tebal ini maksudnya saya bikin agar teman-teman bisa membayangkan bahwa kalau sudah jadi ketika dikasih figur itu seperti ini. Dan ketika teman-teman sudah mendownloadnya, itu nanti seperti ini. Ini kosong, kemudian ini kosong. Nah, tinggal teman-teman ketika sudah download taruh aja di sini nih. Teman-teman tinggal taruh di tengah, taruh kecilkan, sudah jadi, gitu ya. Nah, misalkan saya contohkan yang ini aja deh. Ketika sudah dibuat kotak seperti ini ukurannya 10 rs. Nah, sekarang teman-teman kita ekspor. Caranya ekspor adalah yang mau diekspor itu taruh di lembar kerja. Lembar kerjanya di mana? Di sini. Ini ada kotak, itu lembar kerjanya. Misalkan yang ini aja deh. Yang ini kita ekspor, taruh sini, kemudian tekan Ctrl E. Setelah teman-teman menekan Ctrl E, akan muncul seperti ini. Nah, silahkan tinggal disimpan di mana teman-teman mau menyimpannya. Biasanya saya simpan di desktop tadi, siluet, foldernya tekan, kemudian kita kasih tulisan Aisyah. Kemudian ini selected only, ini harus dicentang agar yang menjadi gambar cuma ini aja. Dan foto-foto yang lain atau desain-desain yang lain tidak. Ini nggak usah, kemudian kita tekan export. Setelah ditekan export akan muncul seperti ini. Nah, RGB tetap aja RGB nggak apa-apa. Kemudian untuk ukurannya seperti ini 571 KB. Kemudian teman-teman tekan OK. Kemudian kita cek. Nah, ini foto hasil desain kita tadi. Nah, seperti ini. Nah, file ini teman-teman copy, masukkan ke flash disk, kemudian teman-teman bawa ke studio foto. Kenapa harus ke studio foto? Karena di sana akan memakai kertas DOF. Apa itu kertas DOF? Kertas DOF itu kertas yang biasa dipakai di studio foto agar hasil cetakannya atau ketika sudah di print gitu, dia akan tahan lama, dan tinta yang dipakai juga beda dengan digital printing yang lain. Digital printing itu bertahan 1 tahun, 2 tahun, itu sudah agak sedikit warnanya itu sudah sedikit pudar gitu. Kalau yang memakai kertas DOF dia akan tahan lama. Harganya murah banget. Harganya itu sekitar kalau ukuran 10R ini harganya itu 8.000 kalau di Surabaya, dan nggak jauh beda lah pasti di tempat-tempat lain. Di Jakarta juga saya sekitar 8.000 atau 10.000. Kemudian harga figurannya cuma sekitar 20 sampai 25.000. Murah banget teman-teman. Nggak nyampe 50.000 teman-teman sudah bisa membuat sebuah kado atau karya foto yang sangat memesakan. Nanti bisa dikasih kepada teman-teman yang kita cintai. Oke, gitu teman-teman ya. Untuk video selanjutnya kita akan bahas membuat kado dan desain-desain yang lain di video selanjutnya. Ingat teman-teman, jangan lupa klik subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan
materi-materi dari channel Raden Desain. Dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dan apa yang mau dibahas atau teman-teman tidak mengerti tentang masalah apa, mungkin bisa memberi kepada kita masukan apa yang harus kita bahas agar teman-teman cepat pintar di dalam membuat sebuah desain grafis. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.